PDI Perjuangan mengeluarkan pernyataan perang pada pemerintah Prabowo. Ini adalah perkembangan baru mengingat selama ini Bu Mega dan PDIP tidak pernah berani menyentuh pemerintah Prabowo. Bu Mega memerintahkan para kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak memenuhi undangan Presiden Prabowo untuk hadir di Magelang pada 21 sampai 28 Februari. Hasto Sekjen PDIP ditahan KPK. Ibu Megawati larang kepala daerah dari PDIP ikut retreat di Magelang. Ceritanya Ibu Megawati ngambek nih. Karena sekjennya ditahan KPK, Bu. Nggak boleh ngambek loh. Ya, dan ingat, kepala daerah yang sudah dilantik itu sekarang bukan sekedar petugas partai, tapi petugas rakyat. Mereka mengemban amanah undang-undang yang lantik presiden loh, lembaga negara loh. Jadi tidak boleh ibu semena-mena. Mereka itu sekarang sudah menjadi bupati, wali kota, gubernurnya masyarakat. Jadi jangan diatur-atur lah Bu. Tidak boleh seperti itu. Gimana mereka mau bekerja dengan maksimal untuk rakyat kalau masih diatur oleh partai? Kalau begitu ngapain mereka dilantik menjadi pejabat rakyat? Mending dilantik jadi pejabat ibu saja, menjadi petugas partai. Memang ya, kalau ikut partainya ibu, selamanya akan jadi petugas partai. Itu kata orang-orang yang syirik Bu. Kalau kata saya enggak, ibu betul. Yang ibu lakukan betul, ndak usah ikut retreat-retreatan segala macam. Protes saja. Kok enak saja Pak Hasto dikriminalisasi di KPK. Saya setuju dengan tindakan ibu itu ya. Bu Megawati Soekarno Putri kayaknya sih berlebihan. Sebagai ketua partai, memang wajar kalau dia marah karena sekjennya ditahan KPK. Tapi masa sih dia harus memerintahkan para petugas partainya di pemerintah untuk tidak mematuhi perintahnya Presiden Prabowo? Ini terkait dengan sejumlah kepala daerah yang berasal dari PDIP, misalnya Pramono Anung. Megawati memerintahkan mereka untuk nggak hadir dalam retret pembekalan kepala daerah di Magelang 21-28 Februari ini. Bu Mega juga menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang udah kepalang dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti sambil menunggu arahan lebih lanjut. Bu Mega juga memerintahkan ratusan petugas partai PDIP itu untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. Ini kan semua jelas berlebihan. Retret ini punya sejumlah agenda penting buat para kepala daerah. Ada soal tupoksi kepala daerah, arahan dari para menteri, pembekalan kepemimpinan dan materi efisiensi anggaran bagi kepala daerah. Jadi pasti sangat penting dan bermanfaat bagi para kepala daerah. Kok sekarang Bu Mega malah memerintahkan para kepala daerah asal PDIP untuk nggak ikut? Hasto Kristianto, sang sekjen, itu ditahan oleh KPK karena dituduh menyuap dan menghalangi penangkapan Harun Masiku. Itu kan nggak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Prabowo. Kok sekarang ngambeknya ke Prabowo? Apa Bu Mega sebenarnya berharap Prabowo itu cawe-cawe dan melarang KPK menjadikan Hasto tersangka? Tokoh seperti Pramono kan dipilih oleh mayoritas warga Jakarta dan mungkin mayoritas dari pemilih Pramono bukanlah pendukung PDIP. Kalau sekarang Pramono sampai nggak datang ke pembekalan dan Prabowo marah pada Pramono, itu pasti berdampak pada kemampuan Pramono melayani rakyat Jakarta. Tapi memang PDIP kelihatan sekali tidak terima bahwa Hasto ditahan KPK. Segera sesudah Hasto ditahan, PDIP sudah langsung bilang tindakan tersebut adalah penahanan politik, bukan tindakan hukum. Penahanan Hasto itu juga dianggap sebagai babak baru serangan kepada PDIP. Pernyataan itu disampaikan Roni Talapesi, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum. Roni bilang penahanan itu menunjukkan Hasto memang ditarget dengan cara ditahan sebelum pelaksanaan Kongres PDIP. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai, ujar Roni. Hasto sendiri seusai ditahan bikin pernyataan yang mengejutkan. Dia tiba-tiba saja meminta KPK berani mengungkap kasus korupsi keluarga Jokowi.
Hasto juga menyatakan tidak kaget dengan penahanan yang dilakukan KPK. Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kata Hasto. Politikus PDIP Adian Apitupulu membacakan puisi sesudah menghadiri penahanan Hasto. Di dalam puisi yang dibacakan, Adian mengatakan, bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain tidak benarkan, bila hari ini orang lain tidak adilkan, tunggulah hari esok kalian akan dapat giliran, lanjut Adian. Untuk melengkapi drama saat mendatangi KPK, Hasto juga dikawal aksi unjuk rasa. Mereka membawa atribut berupa banner dan menggunakan pakaian berwarna merah. Lawan KPK, bubarkan KPK, teriak massa. Bu Mega, beri pendidikan politik yang baik ya buat rakyat Indonesia. Percayalah, kalau Mas Hasto tidak bersalah, nanti itu juga akan dibuktikan di pengadilan. Hidup demokrasi, hidup akal sehat. PDI Perjuangan mengeluarkan pernyataan perang pada pemerintah Prabowo. Ini adalah perkembangan baru mengingat selama ini Bu Mega dan PDIP tidak pernah berani menyentuh pemerintah Prabowo. Bu Mega memerintahkan para kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak memenuhi undangan Presiden Prabowo untuk hadir di Magelang pada 21 sampai 28 Februari. Ada 126 kepala daerah yang berasal dari PDIP, sementara jumlah total kepala daerah adalah 961 orang. Sampai naskah video ini ditulis, saya belum memperoleh informasi tentang apakah semua kepala daerah dari PDIP mengikuti perintah Bu Mega. Saya hanya mendengar Gubernur DKI Pramono Anung tetap akan hadir di Magelang, sementara wakilnya Rano Karno tetap berada di Jakarta. Kabarnya sejumlah kepala daerah lain mengambil jalan yang sama. Tapi kabar pastinya mungkin baru akan terdengar 21 Februari malam ini. Retret di Magelang ini punya sejumlah agenda penting buat para kepala daerah. Ada soal tupoksi kepala daerah, arahan dari para menteri, pembekalan kepemimpinan, dan materi efisiensi anggaran bagi kepala daerah. Jadi pasti sangat penting dan bermanfaat bagi para kepala daerah. Saya yakin para pimpinan provinsi, kabupaten, dan kota berkepentingan untuk hadir. Karena itu, apa yang diperintahkan Bu Mega bisa sangat mengganggu. Bu Mega nampaknya memang terlalu percaya bahwa semua orang yang punya kartu tanda anggota PDIP adalah petugas partai yang harus tunduk mutlak pada dirinya. Karena itu bahkan seorang presiden pun yang berasal dari PDIP seperti Pak Jokowi adalah petugas partai yang harus tunduk pada perintah Bu Mega. Apalagi gubernur, bupati, wali kota. Itu adalah cara pandang yang keliru. Dari perspektif administrasi publik, para kepala negara dan kepala daerah itu adalah orang-orang yang dipilih rakyat dan seharusnya menjadi pelayan rakyat. Dalam hal ini, seorang kepala daerah adalah wakil pemerintah pusat di setiap daerah yang harus melayani rakyat di daerah bersangkutan. Apa yang dilakukan Bu Mega melanggar prinsip ini. Sebetulnya ini bukan kali pertama Bu Mega memerintahkan petugas partai di daerah tidak menjalankan instruksi pemerintah pusat. Ini misal terjadi pada 2023 ketika Bu Mega memerintahkan kepala daerah asal PDIP menolak kehadiran Israel dalam Piala Dunia Sepak Bola Under-20. Gara-gara perintah itu, Piala Dunia akhirnya dibatalkan. Kini Bu Mega seperti ingin mengulang kesuksesan serupa. Tapi pertanyaannya, mengapa saat ini Bu Mega harus melakukan pembangkangan terhadap Prabowo? Dia mungkin marah karena Hasto ditahan. Tapi Hasto kan ditahan karena dituduh menyuap dan menghalangi penangkapan Harun Masiku. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintah Prabowo. Apa Bu Mega sebenarnya berharap Prabowo cawe-cawe dan melarang KPK menjadikan Hasto tersangka? Dan dia kini kecewa karena Prabowo nampak tidak sedikit pun peduli untuk mencegah KPK mentersangkakan Hasto. Bu Mega sebelum ini sudah menyatakan kalau sampai Hasto ditahan dia sendiri akan langsung ke kantor Polri atau KPK untuk mempertanyakan penahanan itu. Apakah ini akan dilakukannya? Saya rasa tidak. Kita juga sebelum ini mendengar adanya ancaman dari Hasto bahwa dia akan membongkar berbagai dokumen dan barang bukti untuk membongkar berbagai kejahatan korupsi yang dilakukan para pejabat pemerintahan Indonesia selama ini. Bukti-bukti itu sekarang katanya disimpan di Rusia oleh Koni Bakri.
Dan itu akan dibeberkan kepada publik begitu Hasto ditangkap dan diadili. Apakah itu memang akan dilakukan? Saya rasa tidak juga. Saya berulang kali menyatakan di dalam diskusi publik bahwa kubu Hasto sebaiknya membeberkan saja rahasia yang disimpannya sekarang. Karena informasi tentang korupsi adalah hal yang penting untuk diketahui publik. Jadi kenapa juga rahasia itu harus disimpan terus sampai Hasto ditahan? Saya yakin itu cuma bluffing, bualan untuk menekan pemerintah agar tak berani menahan Hasto. Dan terbukti, sampai sekarang tak ada kelanjutan dari kabar itu. Ancaman demi ancaman itu justru mempresentasikan bagaimana paniknya kubu PDIP ketika Hasto diperiksa, dijadikan tersangka, dan sekarang ditahan. Sekarang pun seusai ditahan, Hasto bikin pernyataan yang mengejutkan. Dia tiba-tiba saja meminta KPK berani mengungkap kasus korupsi keluarga Jokowi. Dengan gaya heroik, Hasto juga menyatakan tidak kaget dengan penahanan yang dilakukan oleh KPK. Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kata Hasto. Saat mendatangi KPK, Hasto juga dikawal aksi unjuk rasa. Mereka membawa atribut berupa banner dan menggunakan pakaian berwarna merah. Lawan KPK, bubarkan KPK, teriak mereka. Politikus PDIP Adian Napitupulu membacakan puisi sesudah menghadiri penahanan Hasto. Di dalam puisi yang dibacakan, Adian mengatakan, "Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok, kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain tidak benarkan, bila hari ini orang lain tidak adilkan, tunggulah hari esok, kalian akan dapat giliran," lanjut Adian. Dari kalimat-kalimat yang dilontarkan terasa sekali PDIP sangat marah. Segera sesudah Hasto ditahan, PDIP juga langsung bilang tindakan tersebut adalah penahanan politik, bukan tindakan hukum. Penahanan itu juga dianggap sebagai babak baru serangan kepada PDIP. Pernyataan itu disampaikan Roni Talapesi, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum. Roni mengatakan penahanan itu menunjukkan Hasto memang ditarget dengan cara ditahan sebelum pelaksanaan Kongres PDIP. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai, ujar Roni. Menurut saya, PDIP sudah kehilangan daya untuk menyelamatkan Hasto. Karena itulah mereka terus membangun narasi imajinatif agar publik bersimpati. Menuduh KPK melakukan kriminalisasi hukum sangat tidak masuk akal. KPK sudah membeberkan fakta yang mereka punya bahwa Hasto memang terlibat dan bahkan mengirimkan uang untuk menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan agar menggolkan Harun Masiku menjadi anggota DPR. KPK sudah membeberkan fakta yang menunjukkan bagaimana Hasto memang terlibat dalam upaya menghambat penangkapan Harun Masiku. Menuduh KPK melakukan pentersangkaan tanpa landasan bukti yang cukup sama sekali tidak bisa diterima. PDIP harus sadar, publik sudah semakin percaya bahwa Hasto memang terlibat dalam misteri Harun Masiku. Sama sekali tidak ada manfaatnya bagi PDIP untuk menggalang pembangkangan kolektif terhadap upaya KPK. Sama sekali tak ada gunanya bagi PDIP untuk seolah-olah dikorbankan pemerintah Prabowo. Semakin keras PDIP menyerang KPK, menyerang Jokowi, dan sekarang juga membangkang Prabowo, semakin menguat kesan bahwa PDIP memang melakukan kejahatan. Dan publik pun akan semakin curiga bahwa ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada sekedar Harun Masiku yang berusaha ditutup-tutupi PDIP. Bu Mega, bersikaplah lebih bijaksana.